خيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الحامدين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وحبيبك المنتقى أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bisa semua bareng-bareng? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para ahli ilmu, wuratha Rasulillah, pewaris Rasulullah, dari para kiai, para dewan guru, para asatidzah yang hadir di majlis ini, hafizahumullah wa ra'ahum wa matta'anallah bituli hayatihim. Semoga Allah menjaga para guru kita, serta semoga Allah memberikan kesehatan selalu, berkah dan panjang umur dalam takwa untuk beliau semuanya, khususnya Kiai Al-Haj Khairul Hadi dan juga pimpinan kita dan pengurus majelis atau yayasan Ibnu Katsir, Al-Ustadz Agus dan segenap para rekan-rekannya. Allah ya'khudhu bi'aidihim, semoga Allah mengambil hati mereka, menuntun dan membimbing dan memberi keistiqomahan di jalan Allah, bersabar dalam mendidik anak didiknya hingga dipakai oleh Allah untuk menjadi manusia yang bermanfaat hingga berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Segenap yang hadir di tempat ini, para bunda, para ayahanda, bapak dan ibu, jamaah majlis duha, muslimin dan muslimat, saya doakan hafizakumullah, semoga Allah menjaga kalian, semoga Allah menolong kalian, semoga Allah menyayangi kalian, dan semoga Allah menyelamatkan kita semua
dan mengumpulkan kita kembali di sorganya bersama orang tua kita, keluarga dan anak-anak kita, bighairi azab, tanpa diazab, tanpa disiksa, tanpa difitnah, tanpa dihisab, masuk ke sorga ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi di Majelis Ad-Duha setelah beberapa tahun lamanya kita tidak bisa bersua. Masih dipertahankan hidup sampai sekarang. Hidup semua ini? Alhamdulillah. Yang hadir beberapa tahun yang lalu tak sama dengan yang hadir saat ini. Mungkin yang dulunya pernah duduk bersama kita di Majelis Ibnu Katsir kini sudah tiada dan harus menghadapi perjalanan barzakhnya sampai hari kebangkitan. Kita doakan yang meninggal dunia dari saudara kita yang telah melewati hari-hari berat dari corona dan semacamnya, semoga ditulis menjadi orang yang mati syahid dan menjadi ahli sorga dan sekarang bahagia di Raudhah min Riyadil Jannah. Serta kita yang tersisa, yang masih dihidupkan oleh Allah, yang masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, mencari fitrah yang sebenarnya yang pernah dititipkan oleh Allah. Semoga yang tersisa dari umur ini diberkahi oleh Allah, dan semoga Allah jadikan hari terbaik kita adalah hari perjumpaan dengannya saat kita meninggal dunia dengan husnul khatimah. Kapanpun dan dimanapun itu, semoga husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kembali diundang oleh Ibnu Katsir untuk kembali hadir di majelis. Ngundangnya berulang kali, tapi selalu gagal dan tak bisa karena aktivitas yang padat. Pagi ini Allah takdir, walaupun benar-benar dengan usaha dan perjuangan yang luar biasa. Aktivitas yang padat sampai jam 2 malam, tadi malam baru selesai. Paginya sudah dijemput sama Ustadz Agus ke Tanggul. Dan sekarang harus menghadapi para wanita-wanita di depan saya ini. Saya tidak biasa Ustadz ceramah di depan perempuan. Bukan tak suka perempuan, suka sekali. Cuma berat bagi saya melihat senyum-senyuman mereka ini. Harusnya seperti sholat jamaah Ustaz. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Supaya tidak nyetrum banget gitu. Tapi untungnya banyak yang pakai masker, jadi aman insya Allah. Aman dari virus. An-nadrah sahmun masmum min sihami iblis. Pandangan itu antara laki perempuan adalah sahmun masmum, panah yang beracun dari panahnya iblis. Entah itu saya yang melihat panjenengan atau panjenengan yang melihat saya, sama-sama tidak boleh sebenarnya. Panah yang beracun. Man tarakaha, siapa yang meninggalkan dan selamat dari panah itu karena takut kepada Allah, abdalallahu imanan yajid halawataha fi qalbi. Siapa yang bisa menjaga matanya karena takut kepada Allah, maka aku ganti dengan sebuah keimanan, sebuah ibadah dalam riwayat yang bisa dirasakan kenikmatannya. Allah bilang tuh, aku ganti dengan ibadah yang bisa dirasakan nikmatnya. Sujudnya akan nikmat, Qur'annya akan nikmat, sedekahnya akan nikmat kalau kita jaga pandangan mata. Tapi kalau sudah berhadapan kayak gini susah jaganya Ustaz. Jadi ya sudah, ini korban sudah. Untungnya saya ibu-ibu. Saya tidak pati jelas melihat. Untungnya gitu, jadi bagi saya sama saja yang putih sama yang hitam, yang mancung sama yang pesek, bagi saya sama saja karena
pandangan saya tidak terlalu jelas. Ya, kalau kepada yang haram. Kalau yang halal insya Allah jelas nanti. Kemudian Ustadz Agus ini ngasih tema ke saya, Habib. Temanya adalah muhasabah cinta. Ini kalau sudah cerita cinta, pasti ngantuknya hilang nanti. Karena setiap manusia pasti punya rasa cinta. Gimana? Ada yang tahu lagunya? Nah, rasa cinta. Wes, saya tahunya itu aja. Setiap manusia punya rasa itu, sehingga asik dibicarakan. Dan semoga cintanya tidak salah alamat. Cintanya kepada yang menciptakannya dan yang menunjukkan jalan untuk meraih ridho penciptanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, muhasabah cinta. Muhasabah itu ya bahasa Arab, introspeksi diri, menghitung-hitung cinta. Jadi kita di pagi ini disuruh ngitung-ngitung cinta. Perasaan yang harus dihitung. Tentunya tidak bisa dengan kalkulator, tidak bisa juga dengan mizan, timbangan. Karena ini adalah perasaan. Setiap kita yang merasakannya pun tidak nampak. Kalau seandainya ada tanda, saya cinta si A, saya cinta si B, bisa dibaca, enak lihatnya, enak ngaturnya. Tapi masalahnya ini adalah rasa yang tak pernah bisa dilihat, tapi ada dan selalu dirasa. Timbangannya kalian sendiri yang bisa mengukur naik dan turunnya. Saya hanya bawa alamat dan tanda-tanda di mana posisikan cintamu dan untuk siapa hatimu. Saya teringat Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau berbicara cinta, tidak ada yang bisa mengungguli cintanya Allah kepada hambanya. Berikan kepada saya cerita Romeo dan Juliet atau Majnun dan Laila. Berikan kepada saya cerita cinta-cinta sinetron atau drama Korea, apa namanya? Ho 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 ho, itu namanya siapa itu? Semua cerita cinta, semua drama cinta yang pernah kalian dengar, yang pernah kalian lihat, hingga kadang banyak ibu-ibu ini yang nangis air matanya ketika lihatnya. Film India zaman dulu ya, zaman dulu sampai nangis. Apa kok nangis bu? Iku lo ditinggal mbek bojone. Semua cerita cinta yang ada di dunia ini tidak ada yang pernah bisa mengungguli cintanya Allah kepada hambanya. Setuju? Setuju tapi tak tahu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tahu cintanya ibu kepada anak, tahu? Ngerasain? Cintanya ibu sama anak, cintanya ayah sama anak. Besar enggak? Banget apa biasa? Banget. Cintanya suami sama istri sama kalian, tahu? Lah, enggak setia ini. Cintanya suami sama istri atau istri sama suami, besar tidak? Besar yang besar, kecil ya kecil. Tergantung keadaan tuh. Taib. Cintanya Allah di atas dari semua cinta. Saya ingin membawa kalian ke alam sadar yang sebenarnya, hingga kalian akan menyesal karena selama ini kalian tidak membalas cintanya. Ada lagi yang mau meledak? Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu, Nabi suatu saat jalan-jalan. Jelas ya suara Habib ya?
Baik. Banyak anak ya memang, ibu-ibu banyak anak memang. Gak apa-apa. Suatu hari Rasul bersama sahabatnya jalan-jalan. Lewatlah seorang ibu yang lagi menggendong anaknya. Anak itu menjerit dan menangis tak ada selesainya. Sampai si ibu ini bingung. Digendong nangis, ya. Didiemin nangis. Dilepas anak itu nangis. Lewat Nabi bersama sahabatnya. Sang ibu ini khawatir anaknya terinjak-injak oleh rombongan dari sahabat yang banyak. Dia tanggap dan sergap. Segera dia lari dengan kencang karena anaknya jauh darinya. Khawatir anaknya diinjak oleh sahabat-sahabat yang lewat. Karena masih kecil waktu itu. Sambil teriak-teriak, ibni, ibni, anakku, anakku. Khawatir dia, anaknya diinjak-injak. Atau ditabrak, atau ada hal yang tidak baik terjadi. Anakku, anakku, teriak dengan sahabat melihat pemandangan itu. Seorang ibu yang lari dengan kencangnya, khawatir anaknya terjadi sesuatu pada anaknya. Sampai berhasil ibu itu menangkap anaknya, lari dan kemudian memeluknya dengan pelukan hangatnya sambil meneteskan air mata berderai keras dan deras dari air mata sang ibu. Sahabat terkagum-kagum melihat begitu besarnya kasih sayang ibu kepada anaknya. Begitu khawatirnya ibu dengan keselamatan anaknya. Hingga sahabat itu terdiam, kagum melihat pemandangan itu. Nabi kemudian bersabda, kaget dan kagum kalian dengan pemandangan ini. Ya Rasulullah, begitu besarnya kasih sayang ibu kepada anaknya, cinta ibu kepada anaknya. Nabi kemudian menjawab, wallahu arham. Demi Allah, Allah lebih sayang, lebih kasih, lebih cinta kepada hambanya, melebihi sayang dan cintanya ibu kepada anak yang kalian lihat ini. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya melebihi dari cinta, semua cinta yang ditabur ke alam dunia di hati para pencinta yang diberikan kepadanya. Coba, kalau mau hitung-hitungan, dia tak pernah peduli dengan dosa-dosa kita. Tadi malam zina, tadi malam ketemuan sama pacar, tadi malam narkoba, tadi malam mabuk, tadi subuh tak sholat. Tak pernah Allah memberhentikan nikmatnya kepada kita. Kalian masih bisa bernafas dengan lega. Kalian masih hidup setelah tidur dibangunkan dalam keadaan sehat walafiat. Allah tak pernah hitung-hitungan. Dosa kalian tidak memberhentikan kasih sayangku pada kalian. Kesalahan kalian yang terulang-ulang tak memberhentikan perhatianku kepada kalian, rahmatku kepada kalian. Berulang kali kalian lakukan dosa-dosa yang besar, kalian tutupi hingga banyak orang tak mengetahuinya. Aku tak pernah memberhentikan pemberianku pada kalian. Bahkan disekutukan Allah dengan lainnya, kafir dia, syirik dia, Allah pun tak mencabut nikmat kehidupan dunia pada dirinya. Dia dibiarkan hidup. Dia dibiarkan hidup, dia biarkan untuk meneruskan kehidupannya sampai ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya kalau mau hitung-hitungan, satu dosa saja yang dilakukan oleh manusia sudah cukup untuk memberhentikan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak pantas untuk dihidupkan jika kita melanggar. Makanya kita harus sadar, dia memberi dan tidak pernah peduli. Dia memberi dan tidak pernah hitung-hitungan kepada kita. Seandainya dihitung, maka tak pantas kita menerima nikmat-nikmat yang besar ini, dan pantasnya azab. Kemarin saya undangan di Madura, Bapak Ibu.
Persiapannya sudah 6 bulanan. Biayanya 70 juta katanya. Ngundang pentas besar, ngundang sound system yang besar, sewa yang besar, di tengah lapangan, berharap ribuan orang datang. Saya diundang jauh-jauh hari. Pas acara, hujan lebat, deras. Tenda pun percuma, air dari atas kena, dari bawah mengalir. Pentasnya gede, soundnya besar, layar tancap itu. Besar banget, diundang semua tokoh, kiai, harapannya sukses. Hujan deras di waktu acara. Yang hadir sedikit. Saya hadir karena saya penceramahnya. Kalau saya tidak hadir ya gagal acaranya. Itu panitianya gelo, ya Allah, kenapa sih? Kok segininya, kok segitunya? Kita persiapan 6 bulan, hujan lebat, sampai becek semuanya. Ya apa sih, gimana sih? Ya apa sih, ya Allah, kok tidak kemarin sih hujannya? Kok tidak besok aja? Ya apa sih, ya apa sih? Saya bilang, Bapak-bapak, seandainya kalau kalian mau hitung-hitungan sama Allah, yang pantas turun bukan air hujan, tapi batu. Hujan, kalau mau hitung-hitungan dosa, yang pantas turun bukan air hujan, tapi batu yang bisa mencelakakan kita. Tak untung masih dihujani dengan air, bukan dihujani dengan batu. Kalau melihat begitu besarnya dosa kita, begitu nakalnya kita, begitu zalimnya kita, kufur nikmat kita, banyak nikmat kita gunakan bermaksiat kepadanya, maka yang pantas turunnya adalah batu, bukan lagi air yang akan menyiksa kita, tapi masih dikirimi air yang dengan air itu sumber kehidupan yang masih bisa dirasakan, banyak tumbuhan hidup, banyak binatang hidup, bahkan manusia, kita semua hidup darinya hingga menjadi shayyiban nafi'an hani'a, tuangan yang penuh manfaat dan selalu menyegarkan dan mendatangkan kebahagiaan. Jadi apa yang diberikan oleh Allah, hujan tidak hujan, ukuran sukses bukan di situ. Ukuran sukses acara itu adalah berbuah taufik dan hidayah sepulangnya, tambah dekat dan punya janji baru dengan Allah untuk setia di sisa hidupnya dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, dalam tafsir Ibnu Katsir saya baca, bumi minta izin sama Allah melihat kelakuan manusia. Idzin li ya Rabb an yakhsifahu khasfa, izinkan aku ya Allah untuk menelan hidup-hidup manusia-manusia durhaka. Si langit pun demikian, idzin li ya Rabb, izinkan aku untuk meruntuhkan badanku ke manusia-manusia durhaka yang tak bersyukur, yang menyebarkan kerusakan di atas muka bumi dengan zinanya, dengan sperma haramnya, dengan mabuk-mabuknya, dengan bergaulan bebasnya. Izinkan, bumi dan langit sudah tak mampu menahan panasnya dosa manusia dan minta izin untuk menyiksa dan menghancurkan ini semua. Tapi katanya dalam riwayat Ibnu Katsir yang menukil dan menulis riwayat ini, itulah Allah berfirman kepada langit dan bumi, amhilah, jangan dulu wahai bumi, wahai langit, innakuma lam takhluqah, kalian tidak ikut menciptakan, yang ciptain saya. Kalian bumi tidak ikut menciptakan manusia, kamu langit juga demikian. Jangan dulu, saya yang menciptakan. Jangan keburu, tunggu dulu, la'allahu an yatub, barangkali sebentar lagi dia taubat. Langit dan bumi sudah tidak sabar melihat kelakuan kita. Allah dengan penuh kasih sayangnya masih mengeman-emani kita dan menunggu sadarnya kita dan menunggu kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Karena Allah yang nyiptain. Punya anak nih, noakal anaknya, noakal. Disuruh sekolah tidak mau, disuruh ngaji tidak mau, maunya sepeda motoran, maunya main HP terus. Marah tidak orang tuanya? Marah. Na'udzubillah jika anak itu terjerumus main narkoba, main miras,
berzina, sampai menghamili anak orang dan sebagainya. Tetangga dengar, teman-teman dengar, kira-kira apa kata tetangga? Tetangga akan ngomong, wes bu, anak sampean dablek, anak sampean nakal, anak sampean itu wes, le aku ya wes tak buak. Banyak ada tetangga yang ngomong kayak gitu, tak buang sama saya, jangan di rumah wes, gak nurut, percuma. Banyak tetangga yang akan ngomong kayak gitu, sudah tidak sabar melihat keadaan yang gak ada. Tapi apa kata ibunya? Ojo, makin nakal itu anakku. Nggak? Jangan, itu walaupun nakal anak saya. Saya yang mendidiknya, saya yang melahirkannya. Biar tidak sadar sekarang, saya tunggu sadarnya nanti. Begitu. Karena dia yang mendidiknya, dia yang melahirkannya ke dunia. Dia tahu cerita kecilnya. Dia tahu cerita jeritan tangisan malamnya. Dia tahu cerita manjanya. Di masa puber mudanya saja yang dia terjerumus dalam hawa nafsunya. Dan ibu tetap bersabar menunggu perubahan dari anaknya. Mungkin tidak sekarang, nanti lagi sampai anak itu tua, sampai anak itu dewasa. Tapi sang ibu tetap, karena dia yang merawat, dia tahu sejarah. Aku yang melahirkan, aku yang merawat, aku yang dulang makanan, aku yang menyusuinya. Fa kaifa bi rabbil alamin? Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan kalian setelah sebelumnya tidak ada sama sekali. Kemudian hadir di dunia. Dia yang menghidupkan kalian, dia yang merawat kalian, dia yang beri nikmat kepada kalian, menyehatkan kalian semuanya. Lantas kalian membalas dengan dosa, membalas dengan maksiat dan kedurhakaan. Allah bilang kepada langit dan bumi, diam wahai langit bumi, jangan ikut-ikut. Biarkan antara aku dengan hambaku. Aku harapkan masih, aku tunggu perubahan, aku tunggu sadarnya. Begitu besar cinta Allah kepada kita. Kalau seandainya Allah tidak cinta, satu dosa yang mendatangkan murka sudah cukup untuk membinasakan kita. Itu bumi diizinkan untuk menelan manusia. Bukan hanya gempa yang bergerak sedikit, tapi bumi akan menelan dan akan menggoncangkan dirinya serta mengeluarkan seisi perutnya dan akan menjadi kecelakaan yang besar bagi umat manusia. Tapi alhamdulillah kita punya Allah, punya Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Julukannya Arhamur Rahimin. Apa? Ada doa itu namanya Ya Arhamar. Apa tuh artinya? Itu isim tafdil. Arham itu paling penyayang dari semua penyayang. Paling penyayang dari semua penyayang. Paling penyayang dari semua penyayang adalah Allah. Saat ibu-ibu nih sama suaminya dikasih uang, biasanya tiap bulan 2 juta. Ini tiap hari 2 juta. Amin amin. Coba kalau biasanya 2 bulan atau sebulan 2 juta, tiap hari dikasih 2 juta, tambah benci apa tambah sayang sama suami? Tambah sayang apa tambah benci? Tiap hari 2 juta, berarti 1 bulan berapa tuh? Pinter sampean hitung duit ini. 2 kali 3, 60 juta Habib. Setiap hari 2 juta, setiap hari 2 juta, setiap hari 2 juta. Waduh. Wes, Mas, tak ada di dunia ini yang lebih aku cintai selain engkau. Pasti akan keluar puisi-puisi indah, pantun-pantun indah. Pasti kalian, wes, tak doakno Mas, umurmu panjang. Biar lancar maksudnya 2 jutanya. Ya Allah, gampangnya ya ngasih cinta. Gampangnya ya ngasih cinta dan ngasih kesetiaan kepada orang yang tiap hari ngasih uang 2 juta. Kenapa kita tidak cinta-cinta banget sama Allah yang tak berhenti setiap hari memberi nafas, udara, sehat dan semuanya yang kalau dihitung miliaran rupiah pemberian itu. Tapi kita tidak sadar. Kita doakan Allah. Kita doakan Allah saat Dia memanggil kita. Kita katakan nanti saja. Belum waktunya. Saat ada halal dan haram. Kadang kita tidak manut dan kita masih memilih pilihan nafsu kita daripada pilihan dari pilihannya Allah. Padahal Dia memberi setiap detik dan setiap nafas kepada kita.
Apa kalian tidak merasa diberi mungkin? Lain halnya kalau tidak merasa, kalau dikasihani, tidak merasa diberi sama Allah. Tiap hari ditransfer 2 juta sama suami, tapi tidak merasa dari suami. Malaikat tinggi mas untuk sampean. Tidak berterima kasih. Kalau kita tidak merasa diberi, ya kita tidak cinta. Selama ini kita lupa. Makhluk yang mengirim uang kepada kita, yang mengirimnya adalah Allah. Kemudahan usaha, kemudahan apa yang kita punya, yang mengirimkannya dan membolak-balikkan hati makhluk indah, memudahkan segalanya adalah Allah. Allah dan Allah. Selama ini kita dibuta-butain, kita buta dengan asbah, dengan dawahir, dan kita lupa dengan yang sebenarnya. Sang pemberi yang sebenarnya adalah Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu 3 kali. Kita baca ya Arhamar Rahimin. Tunggu sama-sama. Ada sahabat baca ya Arhamar Rahimin 3 kali. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Lewat Rasulullah SAW. Dengar sahabat baca ya Arhamar Rahimin, muji Allah paling pengasih dari semua yang ngasih. Rasulullah lewat dan melirik kepada sahabat itu karena memuji Allah dengan kalimat ya Arhamar Rahimin. Nabi kemudian bersabda, ya hadza al-an is'al. Hei fulan, sekarang juga cepat minta. Setelah baca ya Arhamar Rahimin, cepat minta. Kenapa? Yanduru ilaik, sekarang juga Allah memperhatikanmu karena kamu memuji dengan kalimat ya Arhamar. Mau diperhatiin sama Allah sekarang? Beneran. Tidak malu dilihat sama Allah? Dilirik sama laki-laki ganteng, malu enggak? Dilirik sama perempuan cantik, malu enggak? Ini mau dilirik sama Allah nih. Malu enggak? Dosane akeh gak izin. Dosa dan dosanya banyak, kita enggak malu. Tadi malam ngelakuin apa, kemarin ngelakuin apa. Ini manggil ya Arhamar Rahimin 3 kali. Hadis ini hadis, saya enggak bohongan. Ini hadis nih. Baca 3 kali, Allah melihat kamu dan kata Nabi, minta sekarang. Kenapa ya Allah? Kenapa ya Rasulullah? Sekarang juga Allah memperhatikanmu karena kau pintar cari perhatian Allah dengan kalimat ya Arhamar Rahimin. Mau diperhatiin Allah? Siap? Kalau dilihat kotor gimana? Kalau dilihat nakal gimana? Kalau dilihat dolim gimana? Kalau dilihat banyak dosanya gimana? Kalau dilihat hatinya penuh dengan cinta dunia gimana? Kalau dilihat hatinya ada sombong, dengki, hasut gimana? Gimana ngadepin perhatian Allah ini? Kita dihadapin bos kita rapi-rapi. Jangan sampai ada yang salah. Bedaknya mungkin tipis sebelah, tebal sebelah. Lipstiknya takut miring kena minum es tadi atau air. Diperhatiin sebelum ketemu dengan bos kita. Dirapiin dulu rambutnya, dirapiin dulu bajunya, takut ada yang salah. Ya hadza. Teman-teman. Diperhatiin Allah. Mau dilihat Allah. Sudah siap-siap. Jangan sampai Allah melihat kalian dalam keadaan Allah murka. Oh, ternyata setelah dilihat ini anak durhaka sama orang tuanya. Ini orang tidak tegur sapa sama temannya. Sudah 5 tahun Habib tidak tegur sapa. Ini masih sombong. Sombong itu selendangku. Siapa yang mengambil selendangku, aku campakkan dia ke neraka. Dia merasa lebih baik dengan temannya yang di sampingnya. Karena kayanya, karena ilmunya. Dia masih sombong. Aku lihat ada kesombongan dalam hatinya. Apa? Kalau dilihat dengan pandangan murka dari Allah. Usahain Allah ngelihat, Allah ridho kepada kalian. Usahain Allah ngelihat, Allah senang kepada kalian. Allah cinta kepada kalian. Satu tatapan Allah, satu nadrah, satu pandangan Allah, jika diterima dengan hati yang siap, menyembuhkan penyakit hati, menyinari hati yang gelap, dan memberkahi sisa umur hidupnya. Kita baca sambil benar-benar
menyatukan pikiran dan hatinya kepada Allah. Jangan nolah-noleh, jangan usil, jangan mikir yang lain. Siap-siap untuk diperhatiin sama Allah, dan setelahnya siap-siap minta kepada Allah. Yuk, bareng-bareng sama Habib, kita rombongan ngadep Allah, cari perhatian Allah. Hari-hari kita sudah habis cari perhatian makhluk, perhatian orang, perhatian makhluk yang lemah yang tak punya apa-apa. Pagi ini nih saya ajak cari perhatian Allah. Saya ajak cari perhatian Allah. Yang jika kalian dapat perhatian ini, kalian dapat semuanya. Siapa yang dapat Allah, dapat semuanya. Siapa yang kehilangan Allah, kehilangan semuanya. Walaupun dia berharta, bertahta, punya apa saja, kehilangan Allah, kehilangan semuanya. Walaupun dia tak punya apa-apa, tak terkenal di tengah kalangan manusia, tapi dia dapat Allah, dapat semuanya. Apa yang hilang kalau kamu dapat Allah? Apa yang hilang kalau kamu dapat Allah? Masalahnya berbulan-bulan kita kehilangan Allah. Bertahun-tahun kita kehilangan Allah. Dan ingatan kita lama meninggalkan Allah. Ya, saya tahu kalian sholat, kalian sujud, kalian ruku, kalian baca Quran, kalian sedekah. Tapi benar-benar apakah Allah hadir dalam sujud kalian, dalam sedekah kalian, dalam Quran kalian, atau hanya mazahir, hanya dohir saja, hanya gerakan dohir saja, tapi hatinya kosong dari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih jika ibadah itu kalian tujukan pujian dari makhluk semata atau lirikan manusia di luar sana, haba'an manthura, seperti debu yang ditiup angin, tak berbekas, hilang, tak akan kalian dapati nanti di akhirat sana. Semoga Allah membantu kita untuk memperbaiki hati dan merasa dengan perasaan yang kuat akan kehadiran dan perhatiannya. Bareng-bareng dengan Habib. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, faghfir likulli dhunub, wastur likulli al-'uyub, wakshif likulli al-kurub, wakfi adhal mu'dhin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, thumma as-salah wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat-tabi'in, Ya Arhamar Rahimin, Ya
arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal. Ya Allah, tatap dan lihat kami yang duduk di sini dengan satu tatapan kasih dan sayang-Mu. Kasihani kami ya Allah yang hingga saat ini berperang dengan hawa nafsu yang sering kami kalah. Kasihani kami ya Allah yang hingga saat ini berperang melawan hawa nafsu yang sering kami terjerumus di dalamnya. Allah, bantu kami, tolong kami untuk menjadi orang baik di sisi-Mu. Peluk kami dengan kasih dan sayang-Mu. Terlalu lama kami melupakan-Mu. Terlalu lama kami tak membalas cinta-Mu. Kami bertahun-tahun tertipu daya, berlama-lama dalam bujuk rayuan hawa nafsu dan setan musuh kami. Pagi ini kembali kami kepadamu. Pagi ini datang kami kembali kepadamu. Terima kasih atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih dan sayang-Mu. Jadikan kami orang-orang yang bersyukur ya Allah. Jadikan kami orang yang baik ya Allah. Jadikan kami orang yang selamat ya Allah. Dan berkahi yang tersisa dari hidup ini. Dan tumbuhkan di hati kami cinta yang sebenarnya kepadamu. Matikan kami dalam cinta kepadamu. Wafatkan kami dalam kerinduan kepadamu. Dan jadikan kami orang yang beruntung dengan kebersamaan Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kami mati, hadirlah dengan ridha-Mu. Tutup ajal kami dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah. Hidup dan mati kami dengannya, bangkitkan kami di akhirat dengan kalimat la ilaha illallah. Juga untuk kedua orang tua kami, juga untuk ayah ibu kami, keluarga dan anak-anak kami, kerabat dan sahabat kami, dan teman-teman yang hadir di tempat ini, kembali bereoni di sorga-Mu ya Allah. Tak satu pun yang tercampakkan dalam neraka, dalam keadaan husnul khatimah, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Al-Fatihah. Baik, alhamdulillah atas hidangan di pagi hari ini untuk hati kita. Semoga hidangan ini membawa kesehatan untuk hati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Biasanya setelah berdoa Habib selesai dari ceramah. Tapi sebentar saya melihat waktu masih ada sedikit. Saya eman kalau saya berhenti di sini karena kapan lagi kita akan asik-asik dalam munajat seperti ini. Dan saya yakin ini akan menjadi kenangan terindah kita selama hidup di dunia. Bukan kenangan terindah saat kita jalan di mall. Bukan kenangan terindah saat kita ada di tepi pantai. Bukan juga saat kita jalan di pasar. Tapi kenangan terindah kita adalah saat kita asyik bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kalau nanti ini ibu-ibu ngadepi sakaratul maut yang akan diingat-ingat, jalan-jalan ke mallnya apa duduk di majelis Ibnu Katsirnya. Tidak mungkinlah waktu sakarat kita yang akan kita kenang adalah sawah hektaran kita atau pasar kita atau kenangan duduk bareng bermusik-musik dengan teman dan sebagainya. Yang akan kita kenang adalah kenangan yang tersuci, kenangan yang terindah, kenangan yang terbersih, kenangan yang terbaik. Dan tidak ada yang terbaik dan tersuci selain
duduknya kita dalam bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ingat-ingat kenangan yang seperti ini. Ingat-ingat majelis yang seperti ini. Karena kalau ini yang diingat, ini yang dikenang akan mendatangkan kerinduan dan ridho dari Allah. Ahabba liqa Allah wa ahabballah liqa'ah. Dan selanjutnya dia keburu ingin ketemu Allah dan Allah juga keburu ingin ketemu dia. Akhirnya keburu dia meninggal dunia dalam keadaan yang baik, dalam keadaan iman dan Islam. Semoga kita bisa mendapatkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Baik. Cinta yang nomor 2, sebenarnya ini cinta tidak bisa dipisahkan dengan yang pertama. Cinta nomor 2, cinta terbaik yang ada di dunia adalah mahabbatur Rasulillah li umat. Cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Cintanya Rasulullah kepada saya dan kalian. Itu contoh cinta terbaik. Apa sih Bib? Ya kalau kalian tidak baca sejarah, tidak baca syama'il, tidak baca biografi kemuliaan Nabi, ya kalian tidak dengar kabar bahwa ada manusia, saya ulangi, yang mencintai kalian melebihi cintanya suami kalian, melebihi cintanya ibu dan bapak kalian kepada kalian. Dia tidak bersama kalian, dia tak pernah terlihat, tak pernah bersentuhan, tak hidup bersama. Beda zaman, 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu dia hidupnya. Tapi cintanya melebihi dari semua cinta yang pernah diutarakan kepada kalian dari makhluk yang ada di dunia. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sih Bib? Nabi Muhammad katanya cinta melebihi cintanya suami saya Bib? Ya. Melebihi cintanya bapak ibu saya? Ya. Melebihi cintanya semua yang ada? Ya. Apa sih? Buktinya apa sih? Oh, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngelihat, tidak pernah sezaman. Mana cintanya dia? Apa? Yang mana? Ngasih apa ke saya? Kan kita ini kan bisa cinta kalau ketemu ngasihnya apa? Manusia itu. Kalau kayak tahu, lihat suami saya jelas beliin saya mobil, bangunin saya rumah, saya wajar dong kalau saya cinta. Ngasih duit ke saya tiap hari, nafkah tiap hari, saya cintalah. Nabi Muhammad ngasih apa? Saya tidak ngerasa, kamu tidak ngerasa karena kamu tidak mengenalnya. Ketahuilah, kebaikan suamimu kepadamu, kebaikan orang tuamu kepadamu, kebaikan bapak ibumu kepadamu, kebaikan bosmu kepadamu, kebaikan semua manusia kepadamu, itu karena bimbingan dan petunjuk kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqqan an zainil wujud. Tidak ada kebaikan di atas muka bumi ini yang diberikan kepada orang lain, bahkan binatang kepada binatang yang lain, seorang ibu kepada anaknya, seorang atasan kepada bawahannya, semua kebaikan itu tak lepas daripada kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bersumber daripada kebaikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia yang menuntun dan dia yang memberi petunjuk. Kiriman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengar ini, saya kasih contoh nih. Taib. Ibu, ayo dong, kalau nangis sudah dulu nangisnya, nanti lagi nangis lagi. Nangisnya pelan-pelan, ada anak kecil nangis. Kalau nangisnya nangis terseduh-seduh, itu lama biasanya. Tapi kalau nangisnya teriak-teriak, ya sebentar. Eman-eman, jadi jangan dihabisin sekarang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu, panggil. Kalau dipanggil dijawab, labbaik. Gimana? Rasulullah tuh kalau dipanggil jawabannya labbaik. Atau marhaba, labbaik. Dipanggil suami, dipanggil istri, labbaik. Begitu Rasulullah. Coba saya coba, Ibu.
Jangan diterusin, labbaik Allahumma labbaik. Jadi haji umroh nantinya. Jangan. Jadi nanti pulang dari sini bilang sama bapak kalau dipanggil jawabnya apa? Setuju? Dapat pahala tuh ngomong labbaik karena itu sunnah bahasa Nabi. Labbaik. Ojo, Bu, iyo. Sakit ke kuping. Sik apa iyo, aduh gak enak. Ibu labbaik adem. Ya? Dengerin. Allahumma shalli ala Muhammad. Suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dalam doa. Nabi berdoa, Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Acara ini disponsori oleh bisa aja. Allahumma Muhammad. Gak apa-apa. Rasulullah itu kalau lagi sholat, dengar suara anak kecil nangis, asra'a sholatahu, mempercepat sholatnya. Sholat itu hobinya Rasulullah. Paling asiknya Rasulullah di dunia itu adalah sholat. Hobi, kesenangan. Tapi kalau sudah dengar anak nangis, Rasulullah mempercepat sholatnya. Keasikannya berdoa dengan Allah dipercepat demi rahmatnya kepada anak. Jadi saya harus mempercepat ceramah saya. Tapi karena berhenti boleh lanjut? Takutnya kan anaknya banyak gantian. Setelah sana sini ntar lagi nih. Udah aman ya? Aman boleh? Saya lanjut? Allahumma Muhammad. Jadi Rasulullah itu berdoa ibu-ibu. Ya Allah dalam doanya. Ampuni dosa Aisyah ya. Siapa itu Aisyah? Istri Rasulullah. Ampuni doa Aisyah ya. Doa Aisyah. Ampuni dosa Aisyah ya. Yang lewat dan yang lalu dan yang akan datang. Yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Ampuni ya Allah ya. Yang minta ampun siapa? Untuk istri. Doanya begitu. Siti Aisyah dengar didoain kayak gitu. Senangnya luar biasa. Jangan Aisyah, ibu aja dengar suami doa nyaring kayak gitu di kamar. Seneng gak? Ya Allah mas, doain aku kok mas. Iya deh. Kalau suruh milih didoain tiap malam dengan doa kayak gitu oleh suami atau duit 2 juta tiap hari. Milih duit apa doa? Dua-duanya. Kalau dua-duanya salam 2 jari begini. Berarti siap dimadu kalau dua-duanya gitu. Allahumma Muhammad. Jangan, madu itu manis, jangan. Ada madu yang pahit? Madu apa rasanya? Jujur. Jujur, madu rasanya apa? Beneran? Kok ada yang takut ngomongnya? Semoga dijauhkan dengan madu. Maksudnya di madu. Kenapa ya tidak dibilang di jamu gitu ya? Kok di madu bahasanya salah tuh? Karena menyakitkan kan? Menyakitkan apa mengenakkan? Hei, jujur. Allahumma Muhammad. Wes, ini kemana-mana sudah nyampe. Bersambung kayaknya. Bentar. Ya Allah, ampunilah dosa Aisyah yang lalu dan yang akan datang. Ampunilah dosa Aisyah yang sembunyi-sembunyi dan yang terang-terangan. Aisyah wajahnya senang, semeringah. Apa yang semeringah? Apa? Yaitu wajahnya luar biasa bahagia, senang banget Sayyidah Aisyah. Sampai Rasulullah bilang, Asurilti ya Aisyah,
Seneng kamu Aisyah, didoainnya gitu seneng kamu Aisyah. Kaifa ya Rasulullah, yang doain panjenengan. Terus yang didoain saya, dosanya diampuni. Dan bukan hanya dosa sekarang, yang lalu dan yang akan datang. Yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi. Seneng banget ya Rasulullah, terima kasih. Aduh, tambah cinta Aisyah dengar doa yang kayak gitu. Aisyah, kata Nabi, tahu kamu Aisyah, innaha la da'wati kulla lailah li ummati. Ini riwayat Ibnu Hibban hadis ini. Aisyah, doa yang kayak tadi itu doaku untuk umatku setiap malam Aisyah. Tiap malam aku minta sama Allah agar umatku ini sampai hari kiamat termasuk saya dan kalian bersih dari dosa. Aku mintanya umatku ini tidak berdosa, bersih, diampuni oleh Allah supaya bisa bertemu denganku di sorga. Masa udah jatuh cinta kalian? Didoain tiap malam dengan orang yang tidak pernah jumpa dengan kalian. Dan khawatir dengan keselamatan kalian. Dia khawatir, dia mengkhawatirkan kalian. Dia mengkhawatirkan keselamatan kalian. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat dia khawatir. Jangan sampai satu dari umatku masuk ke neraka. Aku tidak ridho. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Sampai ridho akan aku beri engkau wahai Muhammad. Puncak keriduan Nabi Muhammad bukan gunung emas. Puncak keriduan Muhammad bukan Fatimah putrinya. Bukan Hasan Husain cucunya. Tapi kalian, agar tidak ada yang masuk ke neraka. Semua ingin dibawa ke sorga oleh Nabi Muhammad SAW. Puncak keriduan kita apa kalau dikasih diminta-minta? Apa puncak? Ya urip enak beb. Motor anyar, mobil anyar, rumah gede, makan tidak kurang. Puncak harapan kita dan cita-cita kita cuma kembali kepada kita sendiri. Tidak pernah mikirin orang lain. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh sebelumnya memikirkan keselamatan saya dan kalian dan tak berhenti setiap malam mendoakan. Bahkan di alam barzakhnya pun dalam riwayat, kalau aku dapat laporan jelek tentang amalan umatku, walaupun satu kotoran yang dilempar ke masjid, satu kotoran yang diberikan ke masjid, dilempar ke masjid, aku dapati laporannya dan aku berdoa semoga diampuni dosa umatku yang telah berbuat salah itu. Tak berhenti Rasulullah mendoakan itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Di akhirat, baca tuh kitab Syaraf Umat Muhammadiyah, karangan Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Banyak riwayat hadis di sana. Disampaikan, hai Anas, aku tidak pernah salah dari 3 tempat Anas. Kalau ingin mencari aku di hari kiamat, 3 tempat ini. Ini alamat yang dikasih oleh Rasulullah. Ya, ingin ketemu enggak sama Nabi? Nabi ngasih alamat, Google Maps, dikasih sama Nabi nih. Simpan di WA. Ini Google Map. Muhammad, aina ajiduka ya Rasulullah? Di mana ya Rasulullah? Aku bisa mendapatimu di hari kiamat. Hari kiamat ini kan besar, lebar, gimana mau ketemu orang banyak? Di acara ini aja yang banyak kayak gini, tidak bisa semua ketemu saya. Ya, ini acara yang berapa nih? 25.000 lah mungkin. Sama malaikat-malaikatnya. Ini tidak semua. Gimana kalau di padang mahsyar yang isinya jutaan manusia, al-gadam ala alfi gadam, 1 kaki 1000 kaki. Mau ketemu Nabi gimana? Nabi ngasih tanda. Ingat-ingat Ibu. Kalau mau mati ingat alamat ini, bawa. Aina ajiduka ya Rasulullah? Di mana aku bisa mendapatimu ya Rasulullah? Nabi menjawab, inni la ukhti'u an thalathati mawadi. Anas, saya tidak pernah salah dari 3 tempat ini, Anas. Cari aku di 3 tempat ini. Aku akan ada di situ, ya Anas. Mau tahu? Bersambung di episode yang selanjutnya. Ya biar diundang lagi. Jujur Ibu, jujur, undangan terberat saya adalah undangan pagi hari kayak gini. Karena waktunya tidur bagi saya ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Alamatnya mau sekarang apa gimana? Ini saya dikasih 3 gelas minuman dengan 3 warna yang berbeda. Ini isyarat apa ini? Kode apa ini? Apa panitia hanya bergaya-gaya? Mau minum yang mana ini? Tergantung selera. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh saya minum dulu? Jangan dilihat dong. Malu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nunduk dulu, tidak boleh ngelirik.
Alhamdulillah. Mau dibagiin sekarang alamatnya? Besok aja lah. Sekarang apa besok? Apa besok-besok? Maunya sekarang. Taib. Wahai Anas, aku tidak pernah salah dari 3 tempat ini. Temui aku di sana ya. Janjian Nabi dengan umatnya. Ini amanah ilmu yang harus saya sampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya, janjian sampaikan ke suami yang punya suami. Loh, enggak punya suami. Waduh. Bapak-bapak siap sampaikan ke istrinya? Amanah ilmu ya. Siap janji sama Habib? Loh, enggak mati kompak. Janji mau disampaikan? Amanah, sampaikan supaya pada tahu alamatnya. Biar selamat semua maksudnya, biar kan sendiri-sendiri matinya. Masa berduaan tah? Kan jalannya sendiri-sendiri kita. Ngadepi sakaratul maut sendiri apa barengan? Sendiri. Ke kubur sendiri apa barengan? Bangun dari kubur sendiri apa barengan? Kan enggak bisa mama papa lagi. Jadi harus tahu, setiap orang harus tahu alamatnya. Enggak cukup, wes aku melok sampean mas, sampean ngulon yang ngulon aku. Gak iso ngulon. Gak iso dewe-dewe. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua manusia mendatangi Tuhannya Ar-Rahman farda, sendiri-sendiri. Di sini kamu bisa berdua, ke mall berdua, ke pasar berdua, tidur berdua. Di akhirat sendiri-sendiri. Farda, sendiri-sendiri. Jadi harus tahu alamat keselamatanmu. Alamat untuk nemui nabimu. Harus dengar kabar. Untung kalian hadir, tak kasih kabar sekarang untuk kalian. Mulai wis. Allahumma shalli ala Muhammad. Anas, aku tidak pernah salah dari 3 tempat ini. Apa itu di mana ya Rasulullah? Makasih ya, kita terima kasih kepada Anas bin Malik yang telah bertanya alamat. Kalau tidak ditanya, aduh, terima kasih banyak jasanya sahabat itu. Ngasih petunjuk kepada kita. Kita ini kan tidak mau tanya, yang penting si Kironi langsung mlebu surga ngono. Cek enak sampean ini. Kata Rasulullah, Anas yang pertama, temui aku in the sirat, di siratul mustaqim, di jembatan sirat. Aku akan menunggu umatku di sana. Aku akan menunggu umatku. Sopo sing ngenteni sampean, Bu? Suamimu mana? Siapa yang nunggu? Suamimu mana yang bilang katanya I love you itu mana? Yang bilang setia. Mana yang nunggu siapa di sirat? Rasulullah menunggu kalian. Loh, Beb, emangnya suami tidak nunggu, Beb? Bapak ibu kemana, Beb? Bos mana, Beb? Yang waktunya saya 24 jam saya habiskan demi untuk dia. Mana dia? Dengarkan bahasa Al-Quran. Wa kulluhum. Allahumma salli ala Muhammad. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'im minhum yawma idin sya'nun. Tadi saya lihat anak kecil hafal-hafal kayak gitu. Masya Allah. Saya gotik ke supir saya. Kau hafal? Enggak, Beb. Memori penuh. Supir, kalau sekalian saya husnudon pasti tidak hafal juga. Hafal ya insya Allah ya. Masya Allah diisi Al-Quran semuanya. Senangnya lihatnya. Hati yang jernih, tidak punya dosa, diawali dengan kalimatullah yang suci masuk ke dalam hatinya. Semoga menjadi anak soleh dan soleha. Makasih kepada ibu guru atau ustadz-ustadzah yang mendidiknya. Mana ustadzahnya kok pulang? Ada? Oh, habis manis sebah dibuang. Nganterin anaknya takut hilang. Yang pertama, wahai Anas, temui aku di sirat, di jembatan yang tajam itu. Saya baca kemarin tuh pas kajian, sirat itu jembatan yang tajam. Katanya 1000 tahun
naik 1000 tahun, mendatar 1000 tahun, menjulang. Lebih tajam dari pedang. Dalil Qur'annya, wa in minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian kecuali pasti melewatinya. Sahabat kalau baca ayat ini pasti nangis. Karena khawatir lewat di jembatan yang tajam, lebih kecil dari rambut, gimana selamatnya? Wa in minkum illa wariduha. Celaka, celaka. Gitu sahabat. Kalau baca ayat ini, celaka, celaka. Gitu langsung pikirannya udah selamat wes. Kalau kita kan enggak ngerti. Wa in minkum illa wariduha. Oh iya. Enggak ngerti. Nabi mengkhawatirkan umatnya. Di Sirat aku tunggu kalian. Ada yang terbang seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti burung yang berterbang. Ada kalbarqil khatif seperti kedipan mata. Nyampe ke pintu sorga. Semoga kita termasuk yang cepat. Ada yang merangkak, jalannya merangkak. Ada yang merangkak, tidak nyampe-nyampe tuh. Ada yang merangkak, nyampe setengah, jatuh. Wal jahannam tatalahab. Api di bawahnya membara. Dan apinya itu bukan api yang membara begitu. Apinya itu kayak pecut yang bisa narik orang yang di atasnya. Dalam riwayat ketika seorang mukmin lewat, orang yang bertakwa lewat, apinya teriak-teriak, "Juz ya mukmin. Mukmin, cepat lewat, cepat lewat. Ahraqani nuruk, cahaya imanmu membakar api jahannam." Jadi apinya yang kebakaran. Kalau orang mukmin yang lewat, mukmin beneran. Kalau orang mukmin yang beneran yang lewat, apinya yang kebakaran. Cepetan, kalau agak lambat kamu jalannya, padam api ini. Jadi cepat lewat, akhirnya lewat sekejap mata. Cahaya mukmin lebih panas, lebih terang daripada cahaya api neraka. Takut nerakanya. Mukmin dan mukminah, perempuan dan laki, kalau beriman beneran. Makanya kuatin imannya Bapak, biar lewatnya cepat kita di sana. Akhirnya illam tajiduni, kalau tidak bisa mendapat aku, kalau tidak mendapatiku di sirat, di jembatan, kalau tidak bisa menemui aku di jembatan, wahai Anas, tajiduni indal mizan, cari aku di mizan. Dalil Qur'annya, al-waznu yawma idinil haq. Mizan itu adalah timbangan makhluk ciptaan Allah yang menimbang amalnya manusia. Faman thaqulat mawazinuhu fahuwa fi isyatir, man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun. Siapa yang berat timbangannya sorga, siapa yang ringan timbangannya neraka. Bahasa timbangan. Loh, kenapa kok nunggu di timbangan itu ya Rasulullah? Aku khawatir ada umatku yang berat amal maksiatnya dan kekurangan amal pahalanya. Aku berikan syafaat untuk umatku dan aku menolongnya hingga selamat dari mizan timbangan Allah Subhanahu. Kebaikan sekecil apapun akan tertimbang, keburukan sekecil apapun yang kalian sembunyikan juga akan terbaca di timbangan Allah Subhanahu. Selamat dari timbangan dunia, tidak akan pernah selamat dari timbangan Allah Subhanahu. Tuh. Ketika Allah nyiptain mizan, timbangan, kalian jangan mikirnya kayak timbangan neraca keadilan di pengadilan itu ya. Allah ketika nyiptain timbangan, itu timbangannya gede banget, besar, sampai nutupi ufuk barat, ufuk timur. Malaikat bingung, ya Allah, amalan apa yang bisa memenuhi timbanganmu ini? Gede banget, besar sekali ya Allah ini timbangannya. Manusianya lemah, kecil, umurnya pendek, mana bisa memenuhi timbanganmu yang besar ini ya Allah? Bingung malaikat. Dia yang bertasbih aja belum tentu bisa memenuhi, apalagi amalannya manusia yang ibadahnya cuma sekejap-sekejap, variasinya yang banyak. Ya kan? Amalan apa ya Allah? Kemudian Allah berfirman, malaikat, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan syukur alhamdulillah yang sebenarnya keluar dari hati seorang hamba, mengakui bahwa karunia hanya milik Allah, dari Allah, tidak merasa memiliki apa-apa, mengakui bahwa itu karunia Allah, dia ucapkan dengan alhamdulillah,
kalimat alhamdulillah satu kali yang tulus ikhlas bisa memenuhi timbangan dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kau udah ngucapin alhamdulillah. Illam tajiduni, jika kau tidak temui aku di mizan, tajiduni indal haud, kalian temui aku di haud. Artinya haud, telaga Kautsar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, 3 tempat, 1 sirat, 2 mizan, 3 telaga Kautsar, telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di situ yang meminumnya 1 teguk saja tidak akan pernah kehausan selama-lamanya. Katanya dalam hadis, luasnya haud seperti Ir dan Son'a, negara di Yaman, kota Son'a, dari Yaman Utara, Yaman Selatan, jauh, besar sekali. Wa adadul ibrik, banyaknya ibrik. Ibrik itu gayung, gayungnya ka'adadin nujumis sama, seperti banyaknya bintang-bintang yang ada di langit. Jadi ada yang ambil sendiri nanti, ada yang dituangin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu adalah telaga Kautsar dan di situ Nabi akan menuangin. Semuanya tak Habib, semua dituangin. Belum tentu. Orang-orang khusus yang cinta sama Nabi, yang kuat mutabaahnya, yang kuat sunnahnya sama Nabi, dia dapat tuangan langsung dari Rasulullah SAW. Dan rasanya akan berbeda, nuang sendiri dengan dituangin oleh Nabi Muhammad SAW, pastinya akan berbeda. Maka dari itu, untuk bisa mendapatkan telaga Kautsar dari Rasulullah SAW, maka dari sekarang kuatkan sambungan kalian kepada Nabi Muhammad SAW. Kita janjian. Ingat ibu bapak, penutup ceramah saya, kita janjian, ingat sirat al-mustaqim. Kalau kamu punya sambungan dengan Nabi sejak di dunia, maka kau akan menemukannya nanti di sirat. Tapi jika tidak punya sambungan, tidak punya gelora cinta, maka akan buta dan tuli dan tak mendengar serta tak bisa melihat seruan Nabi Muhammad SAW. Di sirat tak ketemu, di mizan tak ketemu, di haud tidak ketemu. Kalau sudah tidak ketemu dengan Rasulullah, maka orang itu akan celaka. Nabi bersabda di dalam hadisnya, al-wail man lam yarani yaumal qiyamah, celaka orang yang tidak ketemu denganku di hari kiamat. Siapa yang tidak menemuimu ya Rasulullah? Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alaih, orang yang jika disebut namaku tidak bergetar bersolawat kepadaku dia. Orang yang jika disebut namaku di sampingnya, dia tidak bersolawat kepadaku, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya yang tidak bergetar hatinya karena cinta, maka dia tidak punya cinta, dan tidak punya cinta tidak akan pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil bersolawat kita berdoa, semoga kita semuanya dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ayo dibaca. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ayo 3 kali. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu suduri.
sallallahu alamu ya Rasulullah. Salam cinta dan rindu untukmu dari sekelompok umatmu di pagi yang berkah ini. Sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiq ya mu'ayyan ya majad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad ya Rasulullah. Rindu kami kepadamu, cinta kami kepadamu ya Rasulullah. Berikan syafaatmu untuk kami dan keluarga. Sallallahu alaihi wasallam ya waliyal hasanati ya rafi'an kafir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati sallallahu ala Muhammad Allahumma salli alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir semuanya diakui sebagai umat Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah dan mendapatkan telaga Kautsarnya Rasulullah, tidak kehausan saat sakaratul mautnya, tidak kehausan saat berada di mahsyarnya, tidak kehausan saat melewati siratnya, dan diselamatkan dari pedih azab dan siksanya. Semuanya jadikan ahli sorga tanpa azab, tanpa fitnah, tanpa hisab, dan semoga kita menjadi orang yang saleh dan salihah, diberkahi umurnya, diberkahi keturunannya, diberkahi rezekinya, dan dijadikan hari-hari yang tersisa penuh dalam takwa, penuh dalam kesabaran, penuh dalam keridhaan, penuh makmur dalam keibadah dan kebaikan, hingga datang ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Akhiri hidup kami dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.